Halo teman-teman, balik lagi sama gue di GoJam. Dan guys, hari ini gue mau buka salah satu jam yang baru aja gue beli guys. Dan ini ada jam baru. Dan ini adalah jam dari Omega. Dan ini spesial karena ini jam pernah dipakai oleh James Bond. Nah, jam apa nih kira-kira? Ayo langsung tanpa basa-basi langsung kita buka aja guys. Oke, nah ini sangat menarik ini. Jadi guys, ini kita bisa lihat di depan gue ada box warna putih. Ini ada tulisan lihat Omega. Ini jam Omega guys, seperti yang gue bilang. Oke, kita langsung buka aja deh guys ya, biar gue kasih lihat jamnya kayak apa yang baru aja gue beli ini. Nah ini setelah box warna putihnya gue buka, ini kita bisa lihat guys, ada warna merah dan ini lihat ada simbol. Lihat ini, wah ini keren juga nih ya. Lihat, ini besi, ini bukan besi sih guys, gue nggak tahu ini bahannya apa. Tapi ini nggak tahu kayak plastik ya ini, nggak tahu lah. Tapi ini ada ukiran nih, Omega Watches. Ini kita bisa lihat ya, ada lambangnya di sini, simbolnya Omega gitu ya. Wah ini lumayan keren. Omega tuh baru akhir-akhir ini ya guys ya. Ini gue gua ambil ininya box warna merah. Omega akhir-akhir ini guys itu keluarin desain jam desain boxnya baru ya, warnanya kayu gitu ya. Tapi untuk yang edisi sebelumnya gitu ya, sebelum tahun 2017 ya kalau nggak salah, itu boxnya warnanya kayak gini guys, warna merah kayak gini. Tapi untuk tahun 2018 ke atas, kalau nggak salah tahun 2018 gitu ya, itu dia ganti desainnya jadi kayu gitu, jadi kayak lebih mewah gitu. Nah ini desain box lamanya Omega ini kayak gini, warnanya merah begini guys gitu. Dan ini blue dulu gitu guys ya. Nah ini sebelumnya ini di warna putih ini nggak terlalu ada apa-apa sih, cuman ini aja ada kayak ini instruction. Lihat guys, ini operating instruction. Nah ini kayak gini-gini setiap brand selalu ada ya, tentang bagaimana set time-nya lah apalah gitu. Tapi gua nggak akan baca lah karena gue juga udah ngerti gitu ya. Terus udah gitu udah sih nggak ada apa-apa lagi. Terus ada juga ini kayak apa namanya, kayak pouch gitu. Nah ini ada kayak pouch gini guys gitu. Ini ada apa namanya nih kayak sertifikatnya gitu, dan gua nggak akan kasih lihat lah karena ini rahasia ya guys ya. Jadi ya gitu doang sih. Nah udah langsung aja kita buka lah box merahnya lah ya guys ya. Nah ini boxnya, nah ini kira-kira jamnya apa nih guys, ayo kita langsung buka aja deh. Sangat menarik nih guys, gua akan kasih lihat nih jamnya kayak gimana. Oke guys, bentar ya, gua akan kasih lihat. Sebentar. Oke, kita langsung buka aja deh ya, jamnya kayak apa. Nah ini guys jamnya. Tada! Waduh, keren guys, lihat guys. Ini yang baru aja gue beli. Ini adalah Omega Aquaterra yang pernah dipakai James Bond di movie Skyfall. Jadi kalau kalian belum pernah nonton itu, menurut gue guys itu James Bond movie yang paling bagus yang pernah gue tonton adalah James Bond Skyfall. Dirilis di tahun 2012 yang main Daniel Craig gitu ya. Nah baru-baru ini kita juga ada James Bond movie yang baru, No Time to Die gitu ya. Nah itu ada juga Omega keluarin juga satu jam yang si Master buat si Daniel Craig pakai gitu. Itu juga bagus, no date, nggak ada tanggal si Master gitu ya. Tapi yang dipakai sama James Bond tahun 2012 waktu mainin Skyfall, Daniel Craig itu pakai ini Omega Aquaterra. Ini juga masih family-nya si Master, tapi dia lebih lebih dressy gitu ya. Terus udah gitu water resistance-nya juga nggak nyampe 300 meter tapi 150 meter. Jadi ini jam sangat-sangat sangat-sangat fungsional banget gitu, karena bisa jadi dressy, bisa jadi sporty gitu ya. Nah ini warnanya dial biru. Oke guys, gue ambil deh ya. Gue keluarin dari box supaya bisa dilihat lebih dekat. Ini jam ada ininya, ada braceletnya guys, ada besinya gitu ya. Tapi gue nggak pakein besi ya. Ini besinya masih baru gitu ya. Ini besinya, bentar ya guys, gue akan kasih lihat. Ini besinya guys gitu ya. Nah ini masih baru, masih kincong guys. Tuh ini masih baru nih ya. Ini gue beli jam ini dari kolektor, dan ini dia nggak pernah pakai gitu ya. Jadi ini jam dirilis tahun 2000, kalau nggak salah tahun 2013 gitu ya. Tapi dia beli
baru beberapa tahun yang lalu dan nggak pernah dipakai, dan ini gue beli dari kolektor, temen gue kolektor. Nah ini lihat guys, sangat kinclong, lihat masih mengkilat, nggak pernah dipakai sama sekali gitu. Dan ini gue juga, dan gue kebetulan juga bukan orang yang suka pakai bracelet, jadinya gue akan singkirin aja braceletnya, gue nggak akan pakai, taruh aja di box gitu, tapi gue pakein apa, leather strap nih kayak gini gitu ya guys ya. Nah ini warnanya biru guys, kita bisa lihat gitu. Waduh cakep banget, lihat guys, ini jamnya. Oke, nah seperti gue bilang, ini dipakai di James Bond tahun 2012, Skyfall gitu ya. Apa warnanya ini, dialnya warna biru gitu, dialnya bagus banget guys warna birunya ya. Jadi ada sunburst effect gitu ya. Terus udah gitu bakal berubah-ubah colornya, kalau apa, bakal berubah-ubah warnanya sesuai dengan cahaya. Kalau kena cahaya dia akan apa, birunya nyala. Kalau misalnya nggak kena cahaya, dia birunya akan menjadi gelap gitu. Nah ini jadi birunya tuh navy blue, biru gelap gitu guys. Nah kita bisa lihat tuh gitu. Nah kalau kalian suka ya jam yang warna biru, nah ini Aquaterra ini keren nih apa. Nah ini adalah Aquaterra generasi sebelumnya ya guys ya. Jadi Aquaterra yang sekarang itu generasinya udah lebih baru gitu ya. Perbedaannya adalah yang terbaru itu tanggalnya di angka 6 gitu. Nah kalau ini gue punya masih di angka 3 ini gitu. Jadi ini generasi yang apa, yang satu generasi di bawah yang generasi terbaru gitu. Terus udah gitu bedanya lagi adalah ini yang gue baru beli ini adalah 38,5 mm guys. Jadi diameternya ini 38,5, proporsinya mantep banget gitu. Nggak banyak di luar sana, bahkan hampir boleh dibilang hampir nggak ada gitu ya jam yang proporsinya diameternya 38,5. Jadi ini bener-bener keren banget menurut gue proporsinya gitu. Nah 38,5 mm diameternya gitu ya. Ketebalannya ini agak tebal nih, 13 mm gitu ya. Dan ini kita bisa lihat nih guys movementnya, lihat nih. Waduh lihat cakep kan Omega. Nah ini bedanya Omega sama Rolex. Kalau Rolex nggak akan ada case back. Nah ini Omega dia ada case back, dikasih lihat ininya gitu, karena mereka lebih lebih ada usaha lah untuk finish apa movementnya gitu. Jadi movementnya kita bisa lihat ini ada apa nih, ada kayak apa nih, kayak wavy pattern gitu ya. Lumayan lah gitu. Ini gua rasa sih masih apa, masih hitungannya masih produksi mesin lah ya gitu. Bahkan kita bisa lihat ini screw-screwnya juga ada warna-warni gitu ya. Warna apa ini, warna kayak dadu gitu ya. Cakep sih gitu ya. Menurut gua rasa sih, gua nggak tahu ini apakah handmade atau enggak ya. Kayaknya Omega mah masih pakai mesin lah ya produksinya gitu ya. Tapi jelas lebih di finish daripada Rolex lah kalau boleh gue bilang. Ini bukannya menjelek-jelekan, tapi Rolex makanya salah satu sebabnya kenapa nggak pernah tunjukin buka apa case back ya, karena emang movementnya jelek banget, nggak ada di dekorasi. Ini kita bisa lihat walaupun ini sangat industrialized dan nggak terlalu di finish pakai tangan nih gue rasa ya, tapi apa nih movementnya lumayan cakep gitu ya menurut gua nih, dekorasinya gitu. Dan ini adalah Omega Coaxial 8500 guys. Jadi sangat udah pakai silikon, jadi sangat tahan sama anti magnet gitu guys gitu. Jadi ya ini jamnya guys sangat bagus, 38,5, dan dulu pernah dipakai oleh Daniel Craig. Dan ini jam ya guys, makin lama makin susah nih nyarinya nih. Sekarang udah makin langka. Dulu lumayan lebih tersedia, tapi sekarang kan Omega Aquaterra yang generasi ini udah di discontinued, jadi udah nggak diproduksi, udah gitu udah keluar yang baru. Nah jadi ini makin lama makin susah nih. Nah ini gue coba deh ya, akan pakai sedikit gitu ya untuk tunjukin kalian gimana jatuhnya di tangan gue. Dan ini menurut gue bagus banget jatuhnya di tangan gue, karena ini sekali lagi diameternya cuma 38,5 mm, 38,5 mm. Jadi untuk gua yang punya apa diameter tangan gue itu kan nggak terlalu besar ya guys sebagai orang Asia gitu ya, cuman sekitar 16 sampai 16,5 cm. Jadi itu sangat cocok menurut gua. Nah ini kita bisa, nah ini gue bisa kasih lihat guys. Nah ini jatuhnya di tangan gua kayak gini. Nah ini akan gua kasih lihat ya guys. Nah seperti ini jatuhnya. Gimana, bagus kan guys? Jatuhnya pas banget, nggak bilang kebesaran, nggak bilang kekecilan, sangat pas menurut gua gitu. Nah ini ketebalannya guys 13 mm, juga nggak bilang
nggak bilang tipis banget, tapi juga nggak bilang tebal sekali gitu. Ya pas lah menurut gue sih gitu. Jadi bisa dilihat bagus guys. Lihat. Nggak kebesaran, nggak kekecilan. Ya just nice lah kalau menurut gue sih gitu. Lihat guys, seperti itu gitu ya. Jadi bagus lah kalau menurut gue. Nah ini jam ini udah ada anti magnet, jadi juga nggak usah takut kalau misalnya mau berpergian atau taruh di dekat speaker atau ditaruh di mana aja nggak akan pengaruh. Ini soalnya udah dilengkap udah master koaksial gitu ya, udah pakai silikon. Jadi Omega klaim ini bisa tahan sampai 15.000 Gauss guys. Jadi gila lah, itu bener-bener lah pokoknya nggak akan pernah kena macam-macam lah sama magnet gitu, tahan magnet lah gitu. Gue akan review lebih detail ya soal ini jam guys ya, tapi hari ini gue cuma mau kasih lihat aja lah bagaimana penampakannya. Baru gue nanti ngomongin lebih detail waktu gue review ini jam gitu. Tapi ya gue boleh bilang ini jam bagus guys. Kita bisa lihat ya, ininya polish banget gitu ya, mengkilat banget gitu ya. Jadi ini emang sporty dress watch guys. Jadi genre-nya itu tuh sporty dress watch. Jadi bisa buat dress watch, juga bisa buat sports watch gitu. Dia lebih ke sports watch ya, jam-jam sporty gitu. Tapi dia juga bisa dipakai untuk dressy gitu. Jadi kalau buat dipakai ke kondangan, ke kantor atau gimana yang formal gitu. Nah, itu bisa dipakai buat sama jas, buat sama pakaian-pakaian formal, kemeja gitu. Nah, itu masih masuk guys, karena kita bisa lihat ini dia agak dressy gitu guys. Jadi ya emang begini Aquaterra itu. Jadi Aquaterra ini masih masuk di dalam Seamaster family-nya Omega gitu, tapi dia lebih dressy. Nah, makanya kedalamannya cuma 150 meter, sedangkan water resistance-nya Seamaster itu adalah 300 meter. Nah, kalau mau yang lebih dalam itu Planet Ocean, itu Omega punya lagi 600 meter gitu. Tapi ini yang paling 150 meter tuh yang paling cetek lah gitu. Tapi ini benar-benar 150 meter tuh cukup banget guys. Kalau mau dibawa berenang mah bisa banget gitu. Ya begitu aja kali guys ya hari ini. Nanti gua akan review lebih dalam lagi buat ini jam guys. Ini adalah Omega Aquaterra 38,5 mm master koaksial yang dipakai oleh Daniel Craig di movie James Bond Skyfall. Kalau kalian belum nonton movie-nya Skyfall, gue sangat rekomend, tuh bagus banget. Menurut gue film James Bond yang paling bagus yang pernah gue tonton gitu. Gue udah nonton beberapa film James Bond, tapi Skyfall kayaknya so far sejauh ini yang paling bagus menurut gue gitu. Yang baru ini No Time to Die gue belum nonton. Oke guys, gitu aja kali ya. Makasih udah nonton buat hari ini. Dan nantikan review gue soal ini jam di video-video berikutnya. Makasih, bye-bye.